Kelihatannya lapar nih, puasa ya. Belum lemes kan? Biasanya Pak Beri masih iya masih tugas tapi hari ini iya lemes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa sungguhnya bagi mereka adalah pahala yang besar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul qailu fi hadithihi syarif. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi. Sungguhnya orang yang di dalam rongga jiwanya tidak ada warna-warna Al-Qur'an, maka seperti rumah yang rusak. Allahumma Zakkirna bil Qur'an. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana li qulubina diya'a wa li absarina jala'a wa li asqarina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa wa 'alan nari mukhallisa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladhina hum khassatuka alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudariku jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan program kita dari mulai Qiyamul Lail. Kita sambung dengan sholat subuh berjamaah, lalu kita baca surat, lalu tilawah Al-Quran sendiri-sendiri, lalu dilanjutkan dengan istirahat sejenak, dan kita mulai untuk sama-sama membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya dalam bentuk jamaah. Karena kalau mengkhatamkan seharusnya kalau al-yawm Al-Quran tidak cukup ya, salah satu ayam Al-Quran, sehingga setiap orang bisa khatam, masing-masing orang khatam. Jadi 3 hari harusnya, sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz, jadi 3 hari masing-masing khatam. Tapi ini dibagi sesuai dengan jamaah yang hadir, sehingga rata-rata 2 juz. Dan alhamdulillah meski itu dalam berjamaah, mudah-mudahan niat kita ini mendapatkan pahala dari membaca kita, dan semoga ini juga dihitung termasuk mengkhatamkan secara jama'i kitabullah atau Al-Quran di dalam 1 hari. Dan sore hari ini sekedar pengingat tentunya akan interaksi kita terhadap Al-Quran, dan nanti kita lanjutkan dengan doa khatmil Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an an Ali radhiyallahu anhu, atau hadis ini marfu' pada Ali radhiyallahu anhu, jadi terangkat sampai Ali. Beliau mengingatkan pada kita semuanya, ala innaha satakunu fitnah, ala innaha satakunu fitnah, ketahuilah sesungguhnya di kemudian hari akan muncul fitnah. Dan disebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Haditsun sahih.
ketahuilah bahwa kelak akan terjadi fitnah, ujian yang luar biasa, cobaan yang luar biasa kepada umat ini. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana di pagi hari dia masih seorang mukmin, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi di sore hari sudah berubah syahadatnya menjadi na'udzubillah asyhadu, atau gimana, la ilaha illal fulus dunal fulus kulla syai'in manfus bil fulus kulla syai'in mulus. Jadi syahadatnya masih berubah, Tidak ada Tuhan kecuali fulus, dengan fulus semuanya lancar, dan tanpa fulus ya mampuslah, Na'udzubillah. Demikian fitnah yang mewarnai kehidupan umat ini. Dan kadang di sore hari masih mukmin, lalu di pagi esok hari telah menjadi murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang mereka menjual agamanya dengan sedikit dari materi dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, maka itulah Rasulullah SAW ingatkan pada kita akan peninggalan yang berharga. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Haditsun sahih, rawahu Muslim dan juga Imam Malik dalam Muwatta'nya. Aku tinggalkan dua pegangan, dua petunjuk yang apabila kalian berpegang keduanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah rasulnya. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan pada kita seperti yang Rasulullah SAW ingatkan, ala innaha satakunu fitnah, ketahuilah kelak akan ada di tengah-tengah umat ini fitnah yang luar biasa menimpa iman dan akidah umat ini, menimpa ibadah dan moralitas dari umat ini. Wal makhraj kitabullah, dan solusinya adalah kitabullah, dan kitabullah is solution. Kitabullah adalah solusi dari kehidupan ini. Fihi naba'un man qablakum, karena di dalam Al-Quran ini telah diceritakan bagaimana umat yang terdahulu, kehidupan umat terdahulu sama dengan kehidupan yang dilalui oleh umat saat ini. Mereka kala diterpa fitnah luar biasa, juga banyak di antara mereka yang mengganti agamanya, tauhidullah menjadi kafir, pengingkaran terhadap Allah, dan sampai hari ini pun juga demikian. Maka telah diceritakan dalam Al-Quran kisah umat-umat terdahulu yang kehidupannya menyerupai kondisi saat ini. Fihi naba'un man qablakum, di dalamnya ada informasi dan berita tentang kehidupan orang-orang yang sebelum kalian. Wa khabarun man ba'dakum, bahkan kehidupan pada umat yang akan datang pun telah juga disinggung oleh Al-Quran. Wa hukmun ma bainakum, dan di dalam Al-Quran ada hukum dan ketetapan di antara kalian semuanya. Wa huwal faslu laisa bil hazl, dan Al-Quran adalah al-fasl, memberikan kejelasan dalam berbagai urusan dan bukan main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, barang siapa meninggalkan Al-Quran ini atau memusuhi Al-Quran ini dari kekuatan manapun, maka Allah akan perangi mereka. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah, dan barang siapa mencari petunjuk selain Al-Quran maka Allah sesatkan. Wa huwa hablullahil matin, Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan Al-Quran adalah pengingat yang amat sangat bijak, tidak pernah salah. Wa huwa siratul mustaqim, dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, Al-Quran berbagai macam hawa nafsu yang mempengaruhinya maka tidak pernah bisa dibelokkan. Wa la taltabisu bihil alsinah, perkataan-perkataan manusia berjuta, bermiliar, bertriliun, dan juga tidak mampu untuk membelokkan Al-Quran, tidak mampu untuk mencampur adukkan, tidak tercampur adukkan dengan berbagai macam perkataan-perkataan manusia dan jin. Wala yashba'u minhul ulama, dan sepanjang kehidupan sampai hari kiamat ini setiap ulama atau para ulama tidak pernah kenyang dengan Al-Quran,
selalu menggali dan menggali, semakin digali semakin tumbuh kebaikan-kebaikan, dan semakin digali semakin tumbuh inspirasi-inspirasi baru. Wala yakhluqu an kafratir rabb, dan tidak akan pernah menjadi makhluk dengan banyaknya bantahan-bantahan atau dengan banyaknya perkataan-perkataan manusia yang menyerang kepada Al-Quran. Wala tanqadi ajaibu, dan keajaiban-keajaiban Al-Quran tidak pernah habis. Selalu sepanjang zaman digali dan digali dan digali, tidak pernah habis keajaibannya. Wa huwa alladhi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu, dan Al-Quran adalah di mana jin tidak henti-hentinya untuk selalu mendengarkannya sampai mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami dengar Al-Quran ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, Al-Quran ini memberikan petunjuk sehingga kami beriman, memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga kami beriman kepadanya. Man qala bihi sadaq, barang siapa berbicara dengan Al-Quran pasti benar. Wa man amila bihi ujir, barang siapa beramal dengan Al-Quran maka dia diberikan pahala. Wa man amila bihi adil, barang siapa beramal dengan Al-Quran pasti dia adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, dan barang siapa menyeru dengan Al-Quran ini untuk menjalani kehidupan ini, pasti ia berada dalam jalan yang lurus. Haditsun rawah Tirmidzi. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian subhanallah, Al-Quran ini memiliki khasiat yang luar biasa. Khasiatnya apa Al-Quran? Jemaah yang dirahmati Allah, sering kadang di tengah masyarakat kita memahami khasiat Al-Quran berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri akan khasiatnya. Ada yang menjadikan Al-Quran sebagai azimat atau jimat, ada yang menjadikan Al-Quran sebagai, yang mungkin tadi malam sudah diterangkan, pengusir jin saja untuk ruqyah. Ada yang memahami khasiat Al-Quran adalah untuk pajangan, karena indah memang untuk pajangan ya, sehingga ditulis besar-besar itu kemudian menghiasi sepanjang masjid-masjid dan musola-musola, begitu indah ya. Ada yang memahami khasiat Al-Quran memang dari sisi ini ya, dilombakan. Ada yang memahami khasiat Al-Quran untuk mengusir makhluk halus. Ada yang memahami Al-Quran untuk dibacakan pada orang yang meninggal dunia. Dan khasiat-khasiat yang begitu banyak yang kita jumpai di tengah masyarakat kita. Apa sebenarnya khasiat Al-Quran, kekhususan Al-Quran, ciri-ciri khusus Al-Quran, kekhususan yang memberikan luar biasa kebaikan. Yang pertama adalah innahu huda. Innahu huda, Al-Quran adalah sungguhnya dia petunjuk. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lin nas, basyiran wa nadhira. Dia adalah petunjuk. Makanya siapapun yang berpegang padanya, dia akan mendapatkan petunjuk Allah. Siapapun yang berinteraksi dengannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama.